Kalau kemarin kita bahas secara spesifik laptop gaming yang turun harga di masa transisi RTX 40 ke 50 series. Sekarang gua mau share ke kalian deretan laptop gaming ataupun non gaming juga di bawah 10 jutaan dengan CPU H series yang masih amat sangat layak dipilih di 2025 tanpa AI. Kita bahas dari harga yang terendah yang mungkin di range angka 6 jutaan kali ya, yang menurut gua itu tuh laptop yang ideal yang dipakai di 2025 kalau lu emang budgetnya bener-bener mepet. Kenapa nggak yang 2 juta, yang 3 juta ataupun 4 juta? Karena Windows maupun software-software zaman sekarang ya harus kita akui bukan makin ringan tapi makin berat karena seabrek penambahan fitur yang dimasukin. Dan menariknya lagi di 2025 ini dengan harga 6 jutaan lu nggak akan cuma dapat seekor laptop dengan Intel Pentium atau Intel U series ataupun Ryzen U series, kecuali belinya di e-katalog. Lu akan dapat sebuah laptop dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H, bukan sekedar U series tapi H series. Apa laptopnya? Yakni Axio Hype 5 AMD X6, laptop lokal yang speknya salah satu yang paling oke di kelasnya. Performanya star laptop gaming 2-3 tahun lalu, tapi harganya merakyat. Di kelas 6 jutaan dia hadir dengan Ryzen 5 6600H, RAM 16GB DDR5, SSD Gen 4 dan baterai 58Wh. Spesifikasi yang biasanya cuma ada di laptop yang harganya 8 jutaan. Ini cuma 6 jutaan. Kekurangannya apa? Layar belum 100% sRGB dan WiFi masih pakai versi lama. Kita coba bandingin sama kompetitornya si Infinix Inbook X2 yang pernah kita review, yang emang secara desain lebih stylish ya. Tapi performa CPU-nya Intel Core i5 1334U masih kalah jauh dibanding Ryzen 5 6600H. GPU-nya pun belum sekuat Radeon 660M bawaan si Ryzen 5 6600H yang ada di laptop ini. Jadi kalau lu butuhnya laptop yang bisa diajak kerja keras, entah itu editing, multitasking ataupun gaming ringan, Axio Hype 5 ini lebih unggul. Kalau lu mentingin gaya, ya Infinix Inbook X2 bisa jadi pilihan. Tapi kalau gua jujur di kelas harga segini, ya performance sih. Kalau kalian gimana? Komen di bawah ya. Laptop kedua masih laptop non gaming. Kita naik dikit di angka 7 jutaan, ada Advan Work Plus yang pakai Ryzen 7 7735HS, sebuah prosesor octa-core ataupun 8 core dengan GPU Radeon 680M berbasis RDNA 2. Sedikit di atas Axio Hype 5 tadi ya, dan dengan spek begini gua rasa performanya cocok buat multitasking para pelajar, guru, terus dipakai buat belajar editing ringan juga masih oke. Dan bahkan gaming casual ya ataupun e-sport ya. RAM-nya 16GB LPDDR5 dengan kombinasi layar IPS WUXGA bikin feel penggunaan buat kerja tuh gua rasa makin nyaman. Tapi versi termurahnya yang di angka 7 jutaan ini hadir dengan SSD 256GB doang. Dan punya beberapa kekurangan lain yang sulit ditutupin. Pertama tadi ya, kapasitas SSD kecil untuk kebutuhan kreatif ataupun orang yang sering download video itu bakal ya sulit sih ya teman-teman. Ya gitulah. Kedua, RAM-nya onboard alias nggak bisa di-upgrade dan kualitas speakernya tergolong jelek. Mending Hype 5 atau Asus VivoBook dengan harga yang sama sih speakernya. Suaranya cempreng dan nggak bertenaga. Pokoknya ini nggak cocok buat yang sering nonton film pakai laptop dengan speaker bawaan. Terakhir, build quality-nya ya terasa ringkih, terutama di bagian engsel dan finishing body. Meski begitu, laptop ini tetap punya value yang oke juga kok di beberapa sisi. Mungkin salah satunya adalah pendingin yang udah dual fan, kedua WiFi yang udah WiFi 6E, dan port USB-nya ini udah full function ya. Advan Work Plus emang bukan sebuah laptop yang sempurna, tapi kalau lu udah siap dengan kekurangannya tadi, ya why not untuk nggak pilih laptop ini kan. Nomor 3 masih di kelas 7 jutaan, tapi ini udah mepet 8 juta ya. Ada Tecno Megabook T1 yang tampil sebagai laptop stylish yang utamain desain premium dan layar tajam sebagai daya tarik utamanya. Dengan prosesor Intel Core i5 13420H yang termurah saat ini kayaknya ya. Dan ini RAM-nya udah 16GB, SSD juga 512GB, dan performanya gua rasa buat multitasking udah cukup oke. Editing ringan juga udah nyaman, apalagi layarnya nih yang IPS WUXGA udah 100% sRGB. Cocok buat content creator yang butuh color gamut luas tapi budget pas-pasan.
Baterainya 75 watt yang juga tahan lama, yang bisa tembus sampai 15 jaman plus ini klaim mereka gitu ya di penggunaan ringan. Tapi laptop ini tetap punya beberapa catatan yang harus diingat juga ya. Pertama, RAM-nya onboard lagi, nggak bisa di-upgrade ini. Kedua, waktu gua pegang, gua tes laptop ini, gua ngerasa trackpadnya ini agak kerasa terlalu keras dan kurang nyaman buat dipakai navigasi cepet gitu loh. Terakhir, build quality emang terlihat mewah, tapi finishing body dan engselnya sama, belum sekuat laptop yang di kelas harganya laptop global lah gitu ya. Dan poinnya adalah Tecno Megabook T1 ini menurut gua laptop tipis yang bergaya profesional, yang mungkin cocok untuk mahasiswa desain gitu ya, pekerja remote ataupun kreator pemula yang butuh tampilan visual tajam dan daya tahan baterai ekstra, terus desain yang oke juga. Dan buat lu yang mungkin kurang percaya dengan brand baru macam Tecno di dunia laptop Indonesia khususnya ya, ini ada lagi pilihan lain yang gua sarankan sih, ada Asus ExpertBook P1403 CVE. Adalah pilihan aman buat orang yang mengutamakan durabilitas dan reputasi global ya. Laptop ini udah terbukti tangguh. Kenapa gua bisa bilang gitu? Karena kita pernah tes laptop ini langsung dibanting, diinjek, bahkan disiram air. Ini laptop masih aman. Videonya lo bisa cek di atas ini ya, atau di IG PEMS Channel tuh ada juga tuh. Jadi standar militernya bukan cuma standar militer di atas kertas gitu ya, tapi beneran teruji real life. Untuk versi yang terendah, ini laptop dibekali prosesor Intel Core i5 13420H, RAM-nya 8GB dan SSD 512GB. Performanya solid, gua rasa buat kerja kantoran, dan kalau lu mau pakai buat multitasking berat, saran gua langsung up RAM-nya ke 16GB atau emang ngambil yang 16GB dari awal gitu kan, jangan yang 8GB. Layarnya emang belum 100% sRGB kayak yang Tecno, tapi udah anti glare dan nyaman untuk dipakai kerja lama. Komprominya apa di laptop ini? Harganya agak tinggi, menyentuh 8,4 jutaan untuk yang 8GB RAM dan 8,9 jutaan untuk yang 16GB RAM. Tapi tambahan biaya itu menurut gua udah sepadan dengan build quality, garansi 3 tahun dan fitur keamanan macam privacy shutter dan spill resistant keyboard. Kekurangannya tetap ada juga laptop ini. Apa aja? Pertama, keyboard yang belum backlit, dan kedua, baterainya cuma 50 Wh. Jadi kurang tahan lama. Ditambah lagi dia kan pakai H series gitu kan prosesornya. Dan terakhir, Asus ExpertBook P1403 CVA ini menurut gua adalah sebuah laptop bisnis dengan durability yang tangguh, yang cocok mungkin buat profesional yang butuh perangkat kerja tahan banting gitu ya, dan lebih percaya pada kualitas brand global. Dan satu lagi, ini laptop cocok buat orang yang ceroboh, gampang jatuhin laptop, sering numpahin air di laptop, ini bakal cocok banget. Dan sebenarnya ada opsi menarik lain di kelas 8 jutaan, tapi ini bukan segmen ultrabook ataupun laptop tipis macam Tecno Megabook ataupun Asus ExpertBook tadi ya, melainkan di kelas laptop gaming yang lebih tebal cuma ya lebih bertenaga. Salah satunya ada MSI Thin 15B13 UCX. Laptop ini dibekali prosesor Intel Core i5 13420H dengan GPU dedicated Nvidia GeForce RTX 2050 4GB yang bikin performanya ya tentu jauh di atas laptop tipis biasa untuk urusan gaming dan rendering. Tapi ada beberapa minus yang harus jujur gua sebut. Pertama, RAM-nya cuma 8GB single channel meski bisa di-upgrade ya. Kedua, bodinya terasa bulky dan build quality-nya plastik yang kerasa murahan banget. Ketiga, baterainya cuma 52 Wh yang bikin laptop ini nggak tahan lama daya tahan baterainya, karena dia pakai GPU discrete juga gitu kan. Otomatis powernya lebih gede. Dan speakernya cempreng serta kurang bertenaga. Laptop ini bakal menarik buat pemula yang mungkin budgetnya bener-bener ngepres, gamers pemula gitu ya, di harga segini ya. Dan gak salah sih beli laptop ini kalau emang butuhnya tuh ya bener-bener butuh kondisinya gitu kan. Gua harus beli laptop saat itu juga dengan budget segini gitu kan, dan pilihannya ini doang gitu kan. Itu ya mungkin gak salah, cuma jujur kalau gua sih ya skip, dan gua lebih prefer ke laptop selanjutnya yang akan gua bahas, yakni Axio Pongo 725, laptop yang muncul untuk kalian yang cari laptop gaming dengan performa lumayan oke, tapi harga tetap rasional. Pakai Intel Core i7 12650H plus RTX 2050 4GB, laptop ini sanggup libas game AAA dan tugas berat macam video editing maupun rendering 3D. Di atas kertas, performa CPU GPU-nya mirip sama si MSI Thin tadi, tapi karena ini dual fan, cooling sistemnya mendingan dibanding MSI Thin. Dan satu lagi yang jadi pembeda, RAM-nya udah 16GB dual channel, SSD pakai Gen 4 dengan layar IPS atau 44Hz.
Dan minusnya apa? Pertama soal build quality. Emang harus diakui ini laptop nggak sesolid brand global. Kedua, belum ada OS Windows pre-installed di SKU termurahnya, cuma DOS doang. Selain itu, branding dan after salesnya mungkin ya belum sekuat brand Asus ataupun Lenovo dan yang lainnya, intinya brand global. Meskipun laptop ini udah ada ADP-nya. Jadi ya mungkin untuk beberapa orang akan butuh pertimbangan lebih untuk beli laptop ini. Dan menurut gua Axio Pongo 725 adalah laptop gaming lokal dengan performa oke, harga bersahabat juga, cocok untuk gamers kelas entry gitu ya. Yang kalau misalkan beli brand global kemahalan budgetnya gitu kan. Ataupun cocok juga buat mahasiswa teknik yang butuh tenaga gede ya, power gede tanpa harus beli laptop brand global yang harganya bisa dibilang lebih tinggi dibanding laptop ini. Di sisi lain ada salah satu opsi yang sering kelewat padahal punya performa paling kenceng di kelas 9 jutaan, yaitu Asus TUF Gaming A15 FA506. Dibekali Ryzen 7 7435HS dan RTX 2050 dengan TGP hingga 70W, laptop ini punya daya grafis lebih tinggi dibanding Axio Pongo, MSI Thin, bahkan Lenovo Eloque di kelas harganya. RAM-nya juga udah 16GB DDR5 5600MHz, SSD Gen 4 dan layar IPS 144Hz ya. Yang bikin laptop ini kasih pengalaman gaming dan editing yang makin mulus. Cooling sistemnya pakai sistem dual fan plus 4 heat pipe yang terbukti efisien, apalagi ditambah lagi ketersediaan software Armoury Crate yang bikin kontrol performa dan fan speed laptop ini berasa lebih intuitif tanpa ribet. Minusnya ini laptop lebih ke desain sebenarnya yang subjektif ya. Ini agak lebih tebal dibanding Lenovo Eloque di kelas harganya. Dan kalau misalkan sama MSI Thin ataupun Pongo ini kayaknya sama-sama aja dari sisi ketebalannya gitu ya. Intinya Asus TUF Gaming A15 ini adalah sebuah laptop gaming yang bisa jadi opsi menarik kalau lu cari bukan sekedar kenceng-kencengan tapi juga adem, bagus dari sisi suhu dengan brand image yang bagus Asus gitu kan. Sisi lain paket pembeliannya juga udah lengkap, ada OHS dan Windowsnya juga udah pre-install. Dan satu lagi, power GPU laptop ini salah satu yang tertinggi di kelasnya. Dan kalau lu tipe pengguna yang nggak mau ambil resiko soal build quality, Lenovo Log 15 mungkin bisa jadi pilihan, tapi yang Essential series ya. Dibekali build quality solid khas Lenovo, laptop ini punya bodi yang kokoh, engsel juga kuat dan finishing yang jauh lebih rapi dibanding Axio Pongo ataupun MSI Thin. Performanya cakep, pakai Intel Core i5 12450HX dengan GPU RTX 2050 dengan TGP 65W, lebih rendah 5W dibanding Asus tadi, dan tentu sanggup ngehajar banyak game AAA. Ditambah lagi layarnya udah IPS 100% sRGB yang cocok buat visual kreatif harusnya. Kurang laptop ini dua utamanya gitu ya. Pertama, RAM-nya 12GB single channel yang kalau lu mau upgrade lagi ke 24 ke dual channel ini agak susah caranya di market. Dan kedua adalah dia masih single fan maksudnya. Cuma ini ya mendingan sih sejauh pengujian gua, suhunya tuh ya lebih baik sedikit dibanding MSI Thin yang panas itu laptop kalau misalnya waktu gua tes gaming gitu ya. Intinya ini laptop mendingan ketimbang si MSI Thin saat digeber buat main game berat. Dan Lenovo Log 15 Essential ini adalah menurut gue laptop gaming yang juga bisa berkamuflase jadi laptop kerja, dan build quality-nya juga jadi nilai jual utama di laptop ini. Dan cocok buat para mahasiswa ataupun pelajar gitu ya, mungkin mau beli laptop gaming tapi sama orang tuanya nggak boleh dibeliin laptop gaming. Nah, Lenovo Log 15 Essential ini mungkin bisa jadi solusi untuk kalian. Nah, itu dia sedar laptop non gaming, productivity maupun gaming juga di bawah 10 jutaan yang mungkin akan menarik dipilih di 2025 ini. Mungkin ada yang komen nanti di bawah, kenapa nggak ambil Advan Pixel War bang? Bro, jawabannya satu, gue belum pernah sedikit pun tes laptopnya, makanya belum ada feeling safe untuk merekomendasikan produknya. So, sampai sini dulu video kali ini. Like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus spamsul.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.